Ajang Universal Health Coverage atau UHC Awards tahun 2026 memberikan penghargaan kepada 31 pemerintah provinsi dan 397 pemerintah kabupaten serta kota di seluruh Indonesia. Di antara penerima, Kabupaten Belu meraih penghargaan dengan kategori media dengan capaian cakupan peserta sebesar 101,33% dan tingkat keaktifan 87,96%. Ajang Universal Health Coverage Awards tahun 2026 yang digelar untuk mengakui kinerja daerah dalam mewujudkan jaminan kesehatan menyeluruh. Sebanyak 31 pemerintah provinsi dan 397 pemerintah kabupaten dan kota berhasil meraih penghargaan tersebut. UHC Awards ini diberikan berdasarkan kriteria cakupan kepesertaan minimal 98% dan tingkat keaktifan peserta minimal 80%, yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori utama, madya, dan pratama. Kota Bima, Kota Mataram, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Manggarai Barat. kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kepala Daerah Kabupaten Belu merupakan satu di antara penerima penghargaan kategori madya dengan realisasi cakupan peserta di Kabupaten Belu tercatat sebesar 101,33% dan tingkat keaktifan 87,96%. Direktur Utama BPJS Kesehatan Gufron Mukti menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Menurutnya, program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata. Semuanya hadir, Gubernur dan Bupati serta Wali Kota yang telah mencapai USC Indonesia yang termaktub pada tujuan ketiga SDG adalah menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Salah satu indikator SDG adalah yang mencakup perlindungan risiko finansial, akses terhadap pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas, komitmen pemerintah baik pusat daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi warganya. Direktur Utama BPJS Kesehatan juga mengharapkan ajang ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh daerah di Indonesia untuk lebih optimal melaksanakan program jaminan kesehatan. Pihaknya juga akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi baru yang memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kampus Santa Angela Ursulin Atambua menggelar pentas seni dan budaya sebagai upaya menanamkan nilai-nilai budaya lokal kepada peserta didik sejak usia dini. Kegiatan menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang dibawakan oleh peserta didik dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA Santa Angela Atambua. Berikut informasi selengkapnya. Kampus Ursulin Santa Angela Atambua menggelar pentas seni dan budaya sebagai upaya menanamkan nilai-nilai budaya lokal kepada peserta didik sejak usia dini. Kegiatan ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang dibawakan oleh peserta didik dari tingkat SD, SMP, hingga SMA Santa Angela Atambua. Para siswa tampil mengenakan kain tenunan dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Terdapat berbagai pertunjukan yang ditampilkan kepada penonton seperti penampilan kolosal yang menggambarkan aktivitas kehidupan masyarakat tradisional seperti menenun kain, membawa hasil panen hingga interaksi sosial masyarakat lokal. Seluruh pertunjukan ditampilkan secara bergantian oleh para siswa dari tingkat TK hingga SMA sehingga membawa penonton terbawa dalam suasana pertunjukan. Kegiatan yang digelar di Ballroom Bahagia Atambua, Kampus Ursulin Santa Angela Atambua ini mengusung tema budaya membara generasi menginspirasi dalam Napas Serviam. Pentas seni budaya ini menjadi ajang edukasi budaya yang memberikan ruang tumbuh dan belajar bagi peserta didik untuk mengenal jati diri, melatih tanggung jawab serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah. Koordinator Kampus Ursulin Santa Angela Atambua, Suster Carita Sri Lestari, menegaskan pendidikan budaya merupakan fondasi penting dalam menjaga identitas generasi muda Belu di tengah arus perubahan dan pengaruh budaya luar.
Pentas seni budaya menjadi sarana pembentukan karakter peserta didik seperti tanggung jawab, disiplin, kerjasama, serta rasa percaya diri. Sejumlah latihan-latihan, dia bisa memahami apa yang kami ingin berikan, artinya mengenal, mencintai, dan moga-moga menjadi milik mengenai budaya Belu itu. Dan satu hal bahwa ketika anak-anak diberi ruang untuk berkreasi, mereka bisa, mereka mau, seperti tadi yang saya katakan, ketika seseorang diberi kesempatan dan kepercayaan, dia itu bisa dan mereka mau, bukan soal hasil, tetapi bahwa prosesnya terjadi. Mungkin untuk kalangan tertentu mungkin kurang bagus, tetapi bagi saya proses inilah yang menjadi penting, dan kebersamaan dalam kampus untuk menyatukan gagasan ini semua baik anak-anak maupun guru itu tidak mudah, tetapi bahwa ini bisa terjadi, ini sebuah anugerah juga. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya di tengah perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar. Sementara itu, salah satu siswa peserta kegiatan mengaku bangga dapat terlibat dalam pementasan tersebut. Ia mengatakan melalui kegiatan ini dirinya menjadi lebih mengenal dan mencintai budaya daerah, serta termotivasi untuk terus melestarikan warisan budaya Belu di masa depan. Terus tadi yang ada pentaskan di panggung apa tadi? Tentang puisi dari kain tenun dikur, motif dikur dan logo dari kema. Itu kira-kira ada dia punya pesan atau isi dari pementasan yang ada bawakan tadi kah? Pesannya untuk kita pada generasi muda sekarang, diharapkan kita pada generasi muda ini sehingga untuk ke generasi berikutnya tetap melestarikan budaya, karena budaya itu adalah salah satu identitas kita dari daerah masing-masing. Selain itu, pentas seni budaya tidak hanya melatih keberanian tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerjasama antar sesama siswa. Kegiatan ini juga memotivasi dirinya untuk terus melestarikan budaya daerah di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Baita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Anina mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.